Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan bermain sekaligus belajar dalam game yang seru banget namanya Loker, lokasi orang kerja. Lewat permainan ini, kita akan mengenal jenis-jenis pekerjaan, lokasi mereka bekerja, dan apa peran penting mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, 1. Kita akan mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan masyarakat. 2. Memahami hubungan antara pekerjaan dan kondisi geografis. Dan 3. Menjelaskan peran pekerjaan dalam kehidupan ekonomi daerah. Yuk kita mulai dari kasus pertama. Kasus pertama, Pak Darto adalah seorang pria parubaya. Setiap hari ia pergi ke laut menggunakan perahu dan membawa jaring besar. Setelah beberapa jam di laut, ia kembali membawa banyak ikan, lalu menjual hasil tangkapannya ke pasar. Pertanyaannya, 1. Apakah pekerjaan Pak Darto? 2. Ia tinggal di daerah seperti apa? 3. Apa hasil utama dari pekerjaannya? 4. Apa peran pekerjaan Pak Darto dalam masyarakat? Jawabannya, pekerjaannya nelayan. Daerah tempat tinggal, daerah pesisir. Hasil, ikan. Peran, menyediakan bahan pangan dari laut. Kasus kedua, Bu Wati adalah ibu rumah tangga yang pandai memasak. Setiap pagi, ia membuat kue dari bahan-bahan sederhana di rumah. Kemudian, ia menjual kue tersebut ke warung dan ke tetangga sekitar rumahnya. Pertanyaan untuk kalian, 1. Apakah pekerjaan Bu Wati? 2. Apakah termasuk produksi, distribusi, atau jasa? 3. Di lingkungan seperti apa usahanya bisa berkembang? 4. Siapa saja yang terbantu dari pekerjaannya? Jawabannya adalah pekerjaan pembuat kue rumahan. Jenis usaha, produksi. Lingkungan, pemukiman atau perumahan. Yang terbantu, warga sekitar dan pelanggan. Kasus ketiga, Pak Anto bekerja setiap hari di sawah. Ia menanam padi, merawatnya, dan setelah panen menjual hasilnya ke tengkulak. Yuk jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah nama pekerjaannya? 2. Ia tinggal di daerah seperti apa? 3. Apa hasil dari pekerjaannya? 4. Apa dampaknya jika tidak ada pekerjaan seperti Pak Anto? Jawaban lengkapnya, pekerjaan petani. Daerah, dataran rendah atau pedesaan. Hasil, padi. Dampak jika tidak ada, ketersediaan pangan terganggu. Kasus keempat, Pak Iwan bekerja sebagai pengemudi truk. Ia mengangkut barang dari pabrik dan mengantarkan ke pasar. Ia sering menyusuri jalan antar kota untuk memastikan barang sampai ke tujuan. Pertanyaan, 1. Apakah pekerjaan Pak Iwan? 2. Ia bekerja di daerah seperti apa? 3. Apa yang terjadi jika pekerjaan ini tidak ada? 4. Termasuk kegiatan ekonomi apa? Jawaban, pekerjaan sopir pengangkut barang. Daerah, perkotaan dan antar wilayah. Dampak jika hilang, barang tidak sampai ke konsumen. Jenis kegiatan, distribusi. Kasus kelima, Bu Murni memanfaatkan kain perca untuk membuat tas. Tas-tas buatan tangannya dijual ke toko oleh-oleh dan banyak dibeli oleh wisatawan. Pertanyaan untuk kalian. 1. Apakah pekerjaan Bu Murni? 2.
Apakah ini termasuk kegiatan ekonomi berbasis budaya? 3. Apa produk yang dihasilkan? 4. Di mana biasanya pekerjaan ini dilakukan? Jawaban: pekerjaan pengrajin. Ya, termasuk ekonomi berbasis budaya. Produk: tas dari kain khas daerah. Lokasi: perkampungan atau daerah wisata. Kasus ke-6, Pak Udin memelihara sapi dan kambing. Ia memerah susu setiap pagi dan juga menjual daging hewan ternaknya ke pasar. Pertanyaannya: 1. Apa nama pekerjaan Pak Udin? 2. Di daerah seperti apa pekerjaan ini banyak ditemukan? 3. Apa hasil dari pekerjaan ini? 4. Mengapa pekerjaan ini penting untuk masyarakat? Jawabannya: pekerjaan peternak. Daerah pedesaan. Hasil: susu dan daging. Penting karena menyediakan kebutuhan protein. Kasus ke-7, Bu Sinta membuka warung makan kecil di depan rumahnya. Setiap hari ia memasak dan melayani pembeli dari pagi hingga malam. Pertanyaan: 1. Apa pekerjaan Bu Sinta? 2. Termasuk jenis usaha apa? 3. Mengapa masyarakat membutuhkan pekerjaan ini? 4. Apa dampaknya jika usaha ini tidak ada? Jawaban lengkapnya: pekerjaan penjual makanan atau pemilik warung. Jenis usaha jasa. Alasan dibutuhkan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dampak jika hilang, sulit memenuhi kebutuhan dasar. Sekarang saatnya diskusi mini. Coba pikirkan ya, dari semua pekerjaan yang sudah kita pelajari tadi, mana yang menurut kamu paling penting? Apa yang terjadi jika pekerjaan itu tidak ada? Dan adakah pekerjaan seperti itu di daerah tempat tinggalmu? Ayo kita uji pemahamanmu lewat sesi tebak cepat. Tebakan 1. Pekerjaan ini dilakukan di daerah pegunungan. Ia menanam teh dan menjualnya ke pabrik. Siapa dia? Di mana dia bekerja? Jawaban: petani teh, bekerja di daerah pegunungan. Tebakan 2. Ia membantu orang bepergian, biasanya bekerja di kota besar. Siapa dia? Apa manfaat pekerjaannya? Jawaban: sopir, membantu mobilitas masyarakat. Sebelum kita akhiri, yuk kita refleksikan. Pekerjaan apa yang paling kamu kenal di daerahmu? Kenapa pekerjaan itu penting? Dan pekerjaan apa yang kamu ingin pelajari lebih dalam? Terima kasih sudah bermain dan belajar bersama Bu Guru Ria. Kalian luar biasa hari ini. Sudah bisa menjawab soal, memahami lokasi kerja, dan peran setiap profesi. Kalau Bapak Ibu Guru mau pakai media ini di kelas, file PowerPoint-nya bisa didapatkan di link deskripsi ya. Sudah lengkap dengan soal, pembahasan, dan siap dimainkan. Dari aku, Bu Guru Ria, semoga pembelajaranmu makin hidup dan menginspirasi.